Untuk apa Allah menjadi manusia? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kasih pengantar dulu ya. Sekarang ini di TikTok sudah nggak ada debat agama ya. Yang biasanya debat begitu hingar-bingar. Juga di YouTube juga sudah tidak ada. Baguslah ya. Bagus ya. Sudah tidak ada lagi yang mualaf lawan yang apologiter itu udah nggak ada sekarang ya. Ya baguslah seperti itu ya. Maka ini saya juga membuat tayangan di YouTube juga. Saya cuman mau menjelaskan sesuatu ya. Saudara, selama Anda pakai Alkitab itu boleh ya. Selama Anda pakai Alkitab, jangan tafsir. Ya, untuk apa Allah menjadi manusia? Hayo. Ini kan di luar sana jadi pertanyaan, walaupun saya sudah pernah membuat tayangan. Ya. Bahkan dijadikan pertanyaan dan dijadikan bahan olok-olok. Ya. Jika urusannya itu sekedar menghapus dosa atau menebus dosa, kan bisa dilakukan oleh Allah dari surga. Jika hanya untuk menyediakan jalan menuju surga, kan bisa dilakukan dari surga juga. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa tidak menjadi malaikat super atau menjadi manusia super saja? Ya. Ini alasan mengapa Allah harus membuktikan diri dan harus menjadi manusia. Nomor 1, menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Gara-gara Adam itu dosa, maka Allah membuat skenario besar. Yesus, keturunan perempuan, akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Nomor 2, digenapi tahun 33 Masehi, Yesus disalib, dipaku kaki dan tangannya, maka paku menembus ke tumitnya, maka digenapi Kejadian 3 ayat 15, tumit Yesus diremukkan tumitnya. Yesus mengalahkan dua kuasa dosa, yaitu kuasa dosa waris, maut, dan kuasa dosa hukum Taurat, sengat dan racun maut. Tergenapi bahwa Yesus meremukkan kepala ular si iblis itu. 1 Korintus 15 ayat 54, 55, dan 56. Nomor 3, menggenapi Taurat. Matius 5 ayat 17 dan 18, Yesus datang menggenapi Taurat. Sehingga Yohanes 19 ayat 30, Yesus berteriak di atas kayu salib itu, sudah selesai. Artinya sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Maka Taurat sudah digenapi. Nomor 4, membatalkan Taurat. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, maka membatalkan Taurat yang ada perintah dan ketentuannya. Ini nomor 5, ini sangat penting. Membuktikan bahwa Allah itu ada, real, tidak fiktif dan bukan ilusi. Ya, Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Jadi Yesus itu berkata, aku Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Jadi Allahnya orang Kristen itu ada, bukan fiktif, bukan ilusi. Yesus sendiri berkata, aku Alfa Omega, Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Allah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 menggenapi Yesaya 43 ayat 10. Nubuatan tentang Allah dibentuk. Menggenapi juga nubuatan tentang Immanuel, Yesaya 7:14. Menggenapi nubuatan juga tentang Bapa yang kekal dan Allah yang perkasa, Yesaya 9 ayat 6. Juga membuktikan bahwa Allah itu ada, real, tidak fiktif, bukan ilusi, dan punya nama Yesus tadi. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku Alfa Omega Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang. Jadi clear,
Memang itu untuk membuktikan Allah itu ada, bisa jadi manusia. Ya. Allah menjadi manusia dijadikan bahan sumber olok-olok, padahal sesungguhnya Allah menjadi manusia itu untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Bukan fiktif, bukan ilusi. Yesus berkata, aku yang sudah ada, yang akan datang. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang bisa meniru ya. Ya. Ya, walaupun jadi bahan olok-olok ya, tetapi sesungguhnya justru itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Clear ya? Jadi kita bersyukur kalau gaduh-gaduh di luar sana tidak boleh lagi. Itu memang lebih baik daripada isinya cuman hujatan, caci maki ya. Ayo kita pakai medsos itu untuk meluruskan ya, memberitakan kebenaran Alkitab. Kalau yang ngarang jangan dikeluarin di medsos, misalnya Tritunggal itu kan ngarang, nggak ada dalilnya ya jangan dikeluarin gitu loh, ya. Jangan berkhotbah tentang Tritunggal, ya. Terus mau khotbah apa Pak? Ya, ya khotbah ikutin Alkitab aja, ya. Seperti ini kan, ayo ya. Untuk apa Allah menjadi manusia? Ini kan pertanyaan paling umum. Untuk apa? Satu, menggenapi Kejadian 3 ayat 15 ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengalahkan ya, untuk mengalahkan dua dosa. Kemudian untuk menggenapi Taurat, juga untuk membatalkan Taurat dan untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, jadi yang bisa Allah menjadi manusia cuman Yesus. Karena Yesus bisa membuktikan Allah itu ada. Karena Allah itu ada, bisa dibuktikan jadi manusia. Yang selama ini dijadikan bahan olok-olok justru sebenarnya membuktikan bahwa Allah itu ada. Yesus sendiri berkata, ya, aku yang sudah ada, yang akan datang. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.